Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya dengan NIM 105-331-101-1822. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai teknik pemberian skor dengan mata kuliah evaluasi pembelajaran. Jadi, teknik pemberian skor itu merupakan langkah pertama dalam proses pengolahan hasil teks. Penskoran adalah suatu proses pengubahan jawaban-jawaban tes menjadi angka-angka. Angka-angka hasil penskoran itu kemudian diubah menjadi nilai-nilai melalui suatu proses pengolahan tertentu. Penggunaan simbol untuk menyatakan nilai-nilai itu ada yang dengan angka, seperti angka dengan rentangan 0 sampai 10, 0 sampai 100, 0 sampai 4, dan ada pula yang dengan huruf A, B, C, D, dan E. Dan kemudian macam-macam teknik pemberian skor. Yang pertama itu dalam menentukan angka atau skor untuk bentuk teks. Bentuk teks benar salah ini dapat menggunakan dua cara, yaitu satu tanpa denda dan dua dengan denda. Tanpa denda adalah banyaknya angka yang diperoleh siswa sebanyak jawaban yang cocok dengan kunci jawaban tersebut. Sedangkan dengan denda, karena diragukan ada unsur tebakan atau digunakan. Kedua, macam-macam rumus pemberian skor. Yang pertama itu dengan rumus SRW, S score, R right, W wrong. Skor yang diperoleh siswa sebanyak jumlah soal yang benar dikurangi dengan jumlah soal yang salah. Kedua, dengan rumus ST2W, T total artinya jumlah soal dalam tes. Yang ketiga itu pemberian skor untuk tes bentuk jawab singkat. Adalah bentuk tes yang menghendaki jawaban berbentuk kata atau kalimat pendek. Maka jawaban untuk teks tersebut tidak boleh berbentuk kalimat-kalimat. Tidak boleh berbentuk kalimat-kalimat panjang, tetapi harus sesingkat mungkin dan mengandung satu pengertian. Dan yang keempat itu pemberian skor untuk tes bentuk menjodohkan. Pada dasarnya, tes bentuk menjodohkan adalah tes bentuk pilihan ganda, yang dimana jawaban-jawaban yang dijadikan satu, demikian pula pertanyaan-pertanyaannya. Karena tes bentuk menjodohkan adalah tes bentuk pilihan ganda yang lebih kompleks. Dan yang kelima itu pemberian skor untuk tes bentuk uraian. Pemberian skor pada teks bentuk uraian adalah dapat menggunakan cara pemberian angka yang relatif. Misalnya untuk sesuatu nomor soal yang jawabannya yang paling lengkap hanya mengandung 3 unsur, padahal yang kita kehendaki itu 5 unsur. Maka kepada jawaban yang paling lengkap itulah kita berikan angka 5, sedangkan yang menjawab hanya 2 atau 1 unsur kita beri angka lebih sedikit. Misalnya 3, 5, 2, 1 dan seterusnya. Dan yang keenam itu pemberian skor untuk tes bentuk tugas. Tolak ukur yang digunakan sebagai ukuran keberhasilan tugas. Yang pertama itu ketepatan waktu. Yang kedua bentuk fisik pengerjaan tugas yang menandakan keseriusan dalam mengerjakan tugas. Yang ketiga sistematika yang menunjukkan alur keruntutan pikiran. Dan yang keempat kelengkapan isi yang menyangkut ketuntasan penyelesaian dan kepadatan isi. Yang kelima mutu hasil tugas. Yang keenam yaitu kesesuaian hasil dengan garis-garis yang sudah ditentukan oleh guru. Yang ketujuh itu cara memberi skor untuk dominan psikomotor. Dalam domain psikomotor, pada umumnya yang diukur adalah penampilan atau kinerja. Untuk mengukurnya, guru dapat menggunakan tes tindakan melalui simulasi untuk kerja atau tes identifikasi. Dan yang terakhir itu cara memberi skor skala sikap atau efektif. Untuk mengukur sikap dan minat belajar siswa, guru dapat menggunakan alat penilaian model skala seperti sikap dan skala minat. Skala sikap dapat menggunakan 5 skala.
yaitu sangat setuju, setuju, tidak tahu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.